Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan dan memahami prinsip kerja teleskop. Tujuan yang kedua yaitu menggambarkan bentuk dan sifat bayangan yang dibentuk dari citra objek benda pada teleskop. Manfaat yang pertama yaitu praktikan mampu menjelaskan dan memahami prinsip kerja teleskop. Manfaat yang kedua, praktikan mampu menggambarkan bentuk dan sifat bayangan yang dibentuk dari citra objek benda pada teleskop. Agustin menyatakan bahwa teropong bintang atau teropong astronomi digunakan untuk mengamati benda-benda luar angkasa. Teropong bintang menggunakan dua buah lensa positif, masing-masing sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Berbeda dengan mikroskop, pada teropong jarak fokus lensa objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. Teropong bintang terdiri atas dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif memiliki jarak fokus lebih panjang daripada lensa okuler. Agar mata tidak lelah, pengamatan bintang melalui teleskop dilakukan dengan mata berakomodasi. Ariska dan Alawiyah menyatakan bahwa bayangan benda yang dibentuk oleh lensa ada kemungkinan diperbesar atau diperkecil dibandingkan dengan benda atau objek aslinya. Dalam hal ini dikenal adanya perbesaran. Pengertian perbesaran bayangan pada lensa sama dengan pengertian perbesaran bayangan pada cermin lengkung, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Perbesaran bayangan didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi benda atau jarak bayangan terhadap lensa dan jarak benda ke lensa pada lensa cembung. Harga jarak fokus f selalu positif. Hal ini dikarenakan titik fokus aktif lensa cembung merupakan titik fokus sejati. Dinamakan titik fokus sejati karena terbentuk dari perpotongan sinar-sinar bias di belakang lensa yang berasal dari sinar-sinar datang sejajar sumbu utama. Dengan kata lain, titik fokus aktif lensa cembung berada di belakang lensa. Irfan dan Herman menyatakan bahwa teleskop atau teropong digunakan untuk melihat benda-benda yang besar yang letaknya jauh. Teleskop ini terdiri atas dua buah lensa positif. Lensa positif yang terdekat dengan benda disebut lensa objektif, yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan terbalik. Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa mata atau lensa okuler, yang berfungsi sebagai kaca pembesar sederhana untuk melihat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Letak benda sangat jauh sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada titik fokus lensa tersebut, dan jarak bayangan sama dengan panjang fokus lensa tersebut. Di teropong bintang pasti ada yang namanya perbesaran lensa. Pada langkah kerja yang pertama, merangkai alat seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, mencatat nilai fokus pada lensa cembung yang digunakan, baik yang diposisikan sebagai lensa okuler ataupun sebagai lensa objektif. Yang ketiga, menyalakan lilin, menempatkan lilin pada posisi yang ideal agar terbentuk bayangan yang teramati pada layar. Yang keempat, mengamati bayangan yang dibentuk pada layar, kemudian memasukkan ke dalam tabel pengamatan berikut ini. Yang kelima, mengganti lensa dengan nilai fokus yang berbeda pada lensa okuler. Yang keenam, mengulangi prosedur keempat, membandingkan hasil yang diperoleh dari perbedaan fokus lensa yang digunakan. Yang ketujuh, menggambar pola bayangan yang dibentuk dengan objek benda berupa nyala api pada lilin. 8. Memunculkan analisis. Bagaimanakah jika fokus lensa objektif sama dengan fokus lensa okuler? Bagaimanakah jika fokus lensa objektif lebih besar dari fokus lensa okuler? Dan bagaimana pula jika fokus lensa objektif kurang dari lensa okuler? Terakhir, menuliskan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Percobaan prinsip kerja teleskop dilakukan sebanyak 3 kali
dengan menggunakan lensa yang berbeda. Percobaan pertama, praktikan menggunakan lensa objektif 50 mm dan lensa okuler 100 mm. Jarak dari okuler ke layar adalah 45 cm dan jarak dari objektif ke okuler adalah 23 cm. Serta jarak lensa okuler ke layar adalah 68 cm. Hasil percobaan pertama menghasilkan sifat bayangan maya tegak dan diperbesar. Hal ini terjadi karena cahaya melewati lensa dari objektif, kemudian bertemu di titik fokus di depan retina. Lensa objektif pada teleskop bertanggung jawab untuk mengumpulkan cahaya dari sampel yang diamati. Dengan memiliki ukuran yang lebih besar, lensa objektif dapat menangkap lebih banyak cahaya dari sampel, sehingga meningkatkan kecerahan dan kontras gambar. Ukuran yang lebih besar juga memungkinkan lensa objektif memiliki sudut pandang yang lebih besar, sehingga dapat melihat lebih banyak detail dari sampel, sedangkan lensa okuler terletak di bagian atas teleskop dan bertugas untuk memperbesar gambar yang telah dibentuk oleh lensa objektif. Walaupun ukurannya lebih kecil, lensa okuler memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pembesaran total gambar. Lensa okuler juga dapat disesuaikan untuk memungkinkan pengguna untuk menyesuaikannya. Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan lensa objektif 100 mm dan lensa okuler 200 mm. Kemudian, jarak lensa okuler ke layar sebesar 30 cm. Jarak lensa objektif ke lensa okuler 38 cm. Dan jarak lensa okuler ke layar adalah 68 cm. Sehingga percobaan ini menghasilkan sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, lensa objektif sebesar 200 mm dan lensa okuler 100 mm. Dengan jarak lensa okuler ke layar sebesar 15 cm, jarak lensa objektif ke lensa okuler 13 cm, dan jarak lensa okuler ke layar adalah 28 cm. Sehingga percobaan ini menghasilkan sifat bayangan, nyata, terbalik, dan diperkecil. Benda yang diamati letaknya jauh dari lensa objektif, sehingga sinar-sinar sejajar menuju lensa objektif. Ketika berkas cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar, maka lensa objektif akan membentuk bayangan tepat di bidang fokus lensa objektif yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan pada lensa objektif diperkecil karena letak benda yang ditangkap oleh lensa objektif jauh tak terhingga. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif pada teropong yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Ini berarti bayangan yang terbentuk akan memiliki orientasi yang terbalik dari objek aslinya, tetapi ukurannya diperbesar sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pengamat melalui lensa. Bayangan yang dihasilkan juga biasanya tajam dan jelas berdasarkan pada kualitas optik dari lensa objektif yang terlihat. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler pada teleskop umumnya merupakan bayangan yang diperbesar dan tegak lurus, dan bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif. Bayangan ini juga biasanya menjadi bayangan virtual, yang berarti tidak ada objek sebenarnya yang ditempatkan di lokasi bayangan tersebut. Sifat tegak lurus ini memungkinkan pengamat melihat gambar dari orientasi yang sebenarnya, tidak terbalik seperti pada bayangan lensa objektif. Percobaan keempat dengan lensa objektif 100 mm dan lensa okuler 50 mm. Dengan jarak lensa okuler ke layar sebesar 17 cm, jarak lensa objektif ke lensa okuler 23 cm, dan jarak lensa okuler ke layar 40 cm. Sehingga percobaan ini menghasilkan sifat bayangan nyata, tegak, dan diperbesar. Jarak antara lensa okuler dan lensa objektif pada teropong mempengaruhi pembentukan gambar yang jelas dan fokus. Jarak yang tepat antara keduanya penting untuk memastikan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif difokuskan dengan baik oleh lensa okuler. Jika jarak ini tidak sesuai, gambar yang terlihat oleh pengamat mungkin kabur atau tidak fokus. Selain itu, jarak yang tepat juga memastikan agar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif tepat pada titik fokus lensa okuler, sehingga gambar yang dilihat oleh pengamat dapat diperbesar dengan baik dan memiliki kualitas yang optimal. Semakin jauh jarak benda dari lensa objektif, maka jarak bayangan yang dihasilkan semakin dekat.
dengan jarak fokus tetap, dan sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata dan diperbesar. Sementara itu, semakin jauh jarak benda dari lensa okuler, maka jarak bayangan yang dihasilkan semakin jauh, dengan jarak fokus tetap, dan sifat bayangan yang dihasilkan maya, tegak, dan diperkecil. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan mampu menjelaskan dan memahami prinsip kerja teleskop dan menggambarkan bentuk dan sifat bayangan yang dibentuk dari citra objek benda pada teleskop. Prinsip kerja teropong adalah cahaya dari objek yang jauh masuk melalui lensa objektif. Lensa objektif membiaskan dan memfokuskan cahaya, membentuk bayangan nyata dan terbalik, dan bayangan ini kemudian diperbesar oleh lensa okuler, sehingga tampak lebih besar dan jelas. Bayangan yang dibentuk dari keempat percobaan yaitu nyata, tegak diperbesar, dan maya terbalik diperkecil.